Nah, ketika Abraha ini berkuasa, dia mendirikan gereja yang sangat besar dan megah dengan harapan bahwa akan menjadi tempat ziarah yang disenangi masyarakat. Dia juga punya motif mengalahkan popularitas tempat ziarah terdekat, yaitu Ka'bah. Kelahiran Nabi Muhammad hadisnya itu di bulan Rabiul Awal itu kuat, tetapi ada 1-2 pendapat yang mengatakan beliau lahir di luar bulan Rabiul Awal, tetapi yang kuat adalah Rabiul Awal. Tanggalnya, nah inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fa'inna wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan yang kedua, kalau tadi ada ucapan terima kasih kepada kami sebagai penyampaian materi. Imam Ghazali juga mengajarkan kita semua agar orang yang mengajar itu juga berterima kasih kepada para pelajar yang berkenan untuk mendengar. Dan kalau orang mau ngajar ada yang mau dengar ya ngomong sama tempo. Dan meskipun kalau sekarang perangkatnya mungkin lebih berluasa karena ada video ya. Nah, kita sudah 2 pertemuan ya, kita membahas atau 3 pertemuan ya, kita membahas tentang pengantarnya dahulu, lalu membahas tentang kondisi dunia kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kondisi bangsa Arab jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi panduan ya di hajinya MUC ya, di sini saya coba iseng menggunakan Nurul Uyun di Siratil Aminil Ma'mun ya, kitab Nurul Uyun. Ini memang tidak terkenal Nurul Yakin, karena Nurul Yakin itu adalah tulisan kontemporer yang sudah menggunakan gaya sekarang gitu, itu banyak di publik ya, tapi kalau ini karya klasik ya, cahaya mata tentang kisah yang terpercaya dan yang dipercaya. Al-Amin Al-Ma'mun yang arah adalah Imam Ibnu Sayyidin Nas Samsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas, disingkat dengan Ibnu Sayyidin Nas. Beliau lahir tahun 671 dan meninggal tahun 734. Ini seleting dengan Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah lahir tahun 670 dan meninggal tahun 728. Ya, Ibnu Taimiyah lebih tua 1 tahun, tapi meninggalnya lebih awal 6 tahun. Ya, di usia berapa meninggalnya berarti kan? Di usia 60-an 3. Baik, beliau memulakan bahasan dengan menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad ya? Nama lengkapnya adalah beliau Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nama yang dikenal, nasab yang terkenal begitu. Akan tetapi sebagian ulama dan muhakik atau peneliti mengatakan yang bisa dipastikan tidak sampai setinggi itu, hanya sampai di level tertentu. Tetapi secara umum di garis-garis awalnya itu disepakati bahwa beliau adalah anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, ya, kemudian cicitnya Hashim, lalu atasnya ada Abdimah bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan sebagainya. Ibnu Kinanah bin tapi di sini ada keterangan hadza huwal muttafaq alaihi, yang disepakati ulama sampai di Adnan ini disepakati
Adapun fi ma ba'da adnan ila Adam khilafun katsirun. Adapun jalur yang lebih atas sampai ke Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu diperselisihkan. Tetapi yang pasti memang beliau adalah Bani Ismail, Bani Ismail. Karena Ibrahim anak itu bisa bermakna anak, langsung bisa bermakna cucu ya, anak. Makanya banyak sudah kita sebutkan dalam penamaan Arab itu orang bisa menamai dirinya dengan nama simbahnya. Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i itu kan nama simbahnya, jauh banget. Tapi kemudian dipanggil dengan Imam Asy-Syafi'i. Padahal namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu masih atasnya lagi gitu, tapi beliau dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Bahkan banyak yang tidak tahu nama aslinya kan. Nama beliau sebagai Muhammad bin Idris banyak yang tidak tahu. Yang sangat terkenal nama kakeknya yaitu Asy-Syafi'i. Bahkan nama mazhabnya pun mazhab Asy-Syafi'i. Ya itu ya. Terus kemudian berkaitan dengan ibunya, ya, Nabi Muhammad itu adalah putra dari Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya antara Abdullah bapaknya Nabi Muhammad dengan Aminah ibunya Nabi Muhammad itu masih bersaudara. Ya, masih bersaudara. Ya, di mana? Ya, di Kilab. Ya, Kilab. Nabi Muhammad Abdullah adalah keturunan Kilab dari anaknya namanya Qusay bin Kilab. Ya. Sementara kalau Aminah itu adalah anak Kilab, ya, turunan dari Kilab dari anaknya namanya Zuhrah. Jadi masih saudara. Bahkan kalau kita lacak 10 sahabat yang bisa masuk surga itu masih ketemu saudara dengan Nabi semuanya, karena memang mereka kan kesukuan sehingga pernikahan antar saudara itu sesuatu yang lumrah. Bahkan di negeri kita pun juga lumrah. Yang misalnya di Kauman itu masih saudara semua. Istri gitu ya. Misalkan Kiai Dahlan itu menikah dengan anaknya Kiai Munawir Rabiat dengan tapi tidak punya putra. Nah, Kiai Munawir Rabiat, Kiai Munawir itu adalah anaknya Kiai Muzakir. Kiai Muzakir itu siapa? Kiai Muzakir itu bapaknya Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir itu adalah tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah dari Kota Gede. Abdul Kahar Muzakir putranya Kiai Muzakir. Kiai Muzakir kakaknya Kiai Munawir. Kiai Munawir dengan Kiai Dahlan ya, mondoknya bareng beberapa kali. Di antaranya adalah kepada Kiai Soleh Darat di Semarang ya. Kiai Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Munawir itu sempat nyantri bareng di Semarang. Tempatnya Kiai Soleh Darat. Nah, Kiai Soleh Darat itu gurunya Kartini. Kiai Soleh Darat itu gurunya Kartini. Kartini itu awalnya cerdas modern begitu ya, meskipun dia di Bingit, bukan di Bingit dalam makna di Bingit begitu. Bahkan beliau menulis sebuah karya antropologi dengan bahasa Belanda di usia 16 tahun. Itu menunjukkan bahwa Kartini cerdas. Hanya kemudian beliau tidak begitu mengenal Islam hingga kemudian mendapatkan sentuhan dari Kiai Soleh Darat. Ya. Bahkan beliaulah yang menyarankan kepada Kiai Soleh Darat untuk menulis terjemah Quran, bahasa Jawi, ya, sehingga orang itu tahu makna Quran, bukan hanya bisa membuktikan Quran, tapi tahu makna Al-Quran. Itu sarana dari Kartini dan dipenuhi sebagai hadiah pernikahan Kartini. Nah ini keren sekali ya, hadiah pernikahannya adalah terjemah Al-Quran. Karena saat itu memang Belanda pintar, Belanda melarang penerjemahan Al-Quran. Itu sudah berlaku untuk beberapa tahun, cukup lama. Lalu Kartini entah sadar entah tidak sadar tentang larangan itu, meminta Kiai Soleh Darat untuk membuat terjemahan tersebut. Makanya di antara karya yang menarik itu Kartini kan bahkan kumpulan surat-suratnya dengan Abin Danon, salah seorang tokoh Yahudi, bahkan Teosofi, bahkan Freemason ya. Itu kan judulnya dari gelap terbitlah terang, bukan dulu mati bila
Baik, jadi persaudaraan seperti itu sesuatu yang biasa dan di zaman Nabi Muhammad lebih biasa lagi begitu. Nah, itu dia. Nah, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain fi syahri Rabiul Awal min amin fil. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Ini disepakati. Kelahiran Nabi Muhammad hari Senin itu disepakati. Di bulan Rabiul Awal itu kuat. Tetapi ada 1-2 pendapat yang mengatakan beliau lahir di luar bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan akhir Safar, ada gitu ya. Tetapi yang kuat adalah Rabiul Awal. Tanggalnya, nah ini ya. Inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Saniyah tanggal 2. Ada yang mengatakan Salisah tanggal 3. Ada yang mengatakan Saniyah Asroh 12. Wa ghairu dzalika, dan selain itu juga ada ya. Nurul Yakin menyebutnya tanggal 9 ya. Lalu yang itu tanggal 11 ada, tanggal 7 juga ada, tanggal 5 juga ada. Kenapa kok bisa begitu? Ya sederhana saja. Jangankan zaman Nabi, zaman bapak saya saja itu tanggal lahirnya itu 7 to be true. Lalu bagus itu terjadi gitu. Kok bisa saya tanya, Pak jenengan kok tanggal lahirnya apa ya? Tahu nggak tanggal lahir bapak saya, tanggal bapak 1 Januari 51. Kok keren? Ayo dikarang itu. Lalu sakit ya? Ayo karang di sini mau berundung ini tanggal lahir. Apalagi kalau itu bukan anak dari keluarga istimewa yang dinantikan keluarganya, ya udah lahir aja gitu. Nah, itu lumrah saja ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad tentu lebih lumrah kan. Ya itu dia. Beda dengan meninggalnya. Nah, meninggalnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal itu hampir tidak ada beda pendapat. Ya, bahkan mujma' alaihi disepakati. Kenapa? Nah, karena semua mata menyaksikannya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan hari yang paling menyedihkan ya sepanjang sejarah Madinah itu ya hari ketika meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih ingatkan ceritanya Bilal yang setelah hari itu tidak mau lagi berazan. Ya kan beliau minta izin Abu Bakar gitu ya, saya mau jihad. Udah kamu di sini aja, azan di sini. Ayolah gitu kan. Lalu kemudian sampai Bilal itu tanya agak tajam begitu. Dulu kamu membebaskan saya karena apa? Kalau dulu kamu membebaskan saya karena saya sebagai barang, ya, sebagai properti gitu ya, sebagai barang yang kamu beli begitu, ya udah saya manut. Tapi kalau dulu kamu membebaskan saya, membeli saya karena Allah, ya biarkan saya pergi. Lalu gara-gara kalimat itu Abu Bakar mengizinkan. Saya dulu membebaskan karena Allah, maka silahkan pergi. Kenapa begitu? Karena Bilal sudah tidak kuat lagi untuk menahan kesedihan kehilangan Nabi Muhammad SAW. Dan nanti belakangan kita mendengar cerita bagaimana Bilal sempat kembali ke kota Madinah dan diminta untuk azan di zaman Umar bin Khattab ya. Dan ketika beliau berazan ya semua orang Madinah langsung terdiam gitu. Kenapa? Karena tidak menyangka bahwa azan yang biasa mereka dengar di zaman Nabi lalu kemudian lama tidak mereka dengar, tiba-tiba mereka dengar kembali. Itu membuat ribuan mereka kan membuncah gitu ya, ingatan-ingatan mereka akan masa lalu membuncah, dan Bilal tentu tidak kuat untuk menyelesaikan azan itu, dan kaum muslimin juga merasakan kesedihan yang mendalam ya, karena itu mengingatkan hari-hari kebersamaan mereka dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu dia, jadi tanggal lahir dengan tanggal meninggalnya Nabi itu beda. Kalau disebut sama-sama tanggal 12 itu bisa terjadi, tapi itu kejadian yang probabilitasnya itu rendah sekali ya. Setelah sekian puluh tahun itu, di tahun tertentu bisa terjadi gitu ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak, dalam kasus Nabi Muhammad tidak gitu ya. Pendapat yang lebih kuat menyebut ya antara tanggal 7 atau 9. Saya pribadi membaca pendapat yang bermacam-macam itu cenderung ke tanggal 7 atau 9 gitu ya. Wallahu. Nah, adapun beliau lahir di tahun ketika disebut dengan Amul Fil. Amul Fil itu maksudnya apa? Tahun ketika pasukan gajah itu datang ke Makkah. Pasukan gajah datang ke Makkah. Nah, pasukan gajah datang ke Makkah itu sesuatu yang sangat monumental atau sangat memorable gitu ya. Teringat kuat gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang nggak pernah terjadi dan nggak terlupakan.
Kenapa? Ini cerita yang menarik yang harus kita ketahui. Jadi, sekedar informasi ya, di zaman Nabi Muhammad lahir itu Kristen sudah menyebar. Tapi Kristen sudah pecah jadi dua ya, Kristen Barat dengan Kristen Timur. Ya, sudah kita sebutkan kemarin ya, Kristen Barat itu di Vatikan pusatnya dengan bahasa Latin, sementara Kristen Timur itu di Konstantinopel ya dengan bahasa Yunani. Nah, Kristen yang menyebar di tanah Arab itu adalah Kristen Yunani sebetulnya. Ya, dari jalur Yunani geser ke wilayah Turki sekarang, lalu Syria sekarang, ya, lalu dari Syria turun ke bawah. Ya, Syria itu melebarnya kalau ke barat ya ke Mesir, ya, ke Mesir, kalau ke bawahnya ke Sudan, gitu, atau kalau ke bawah langsung Syria itu langsung ke Jazirah. Kalau ke timur ya ke Irak. Nah, jadi persebarannya begitu. Nah, akan tetapi Kristen itu tidak menyebar luas di daerah Hijaz, daerah Arab Saudi sekarang, karena memang jalannya sulit. Berbeda dengan jalur ke timur. Kalau ke timur ke arah Palestina dan Mesir itu lebih mudah. Dari Mesir ke bawah ke Sudan, ke Ethiopia itu lebih mudah. Dan dari Ethiopia itu kalau nyebrang Laut Merah itu langsung ketemu ke Jazirah Arab. Ya, kalau sekarang dari Jeddah itu. Kalau bawahnya Sudan berarti Yaman. Ya, maka kita akan temukan pola Kristennya itu adalah dari Syria ke Mesir, Sudan jarang, tapi itu Ethiopia, lalu nyebrang ke wilayah Yaman. Nah itu dia. Nah, rajanya di Ethiopia kita sudah sangat akrab namanya siapa? Heraklius. Ada yang mengatakan Heraklius ini sama dengan nama Hercules. Jadi kalau dulu pernah lihat film tentang mitologi Yunani, Hercules yang sangat kuat, anak dewa Zeus itu. Nah itu nama anak dewa dalam tradisi Yunani. Ketika dialeknya masuk ke Romawi, ada yang membacanya Herakles, ada yang mengatakan membacanya Heraklius. Nah itu dia. Tetapi memang ada perselisihan apakah itu merujuk kepada mitologi yang sama di masa lalu. Nah Heraklius apa namanya? Oh bukan, Heraklius bukan. Heraklius itu raja di Syria, raja Romawi di Syria yang nantinya sempat dikirimi surat lalu kemudian tertarik, tapi ada simpang siur apakah dia masuk Islam atau tidak. Tapi kalau yang di Abyssinia itu adalah Negus Najasyi, ya, yang di Abyssinia atau Ethiopia sekarang ya itu adalah Negus atau Najasyi. Nah, itu rajanya. Nah, Yaman itu provinsi. Yaman itu provinsi dari Abyssinia ini, provinsi dari kerajaan Kristen di Ethiopia ini. Saat itu gubernurnya dieksekusi, dibunuh, dikudeta oleh jenderal militernya. Jenderal militernya namanya adalah namanya Abraha. Abraha itu adalah jenderal militer yang mengkudeta gubernurnya sendiri. Nah, ketika Abraha ini berkuasa, dia mendirikan gereja yang sangat besar dan megah dengan harapan bahwa akan menjadi tempat ziarah yang disenangi masyarakat. Dia juga punya motif mengalahkan popularitas tempat ziarah terdekat yaitu Ka'bah. Karena Ka'bah itu dia selain punya fungsi keagamaan, dia punya fungsi ekonomi. Ka'bah itu menjadi wilayah jujukan, wilayah destinasi gitu ya, yang menghubungkan antara Yaman di selatan dengan Syria di utara. Makanya kita ingat ayat yang berbunyi ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi orang Mekah itu mereka kalau dagang musim panas ke Syria itu nanti jual barang dagangan dari Mekah atau dari Yaman sembari pulaan barang dari Syria. Barang di Syria itu berarti sumbernya dari Afrika, Eropa, Asia. Nah gitu. Nah setelah pulaan dia bawa ke Mekah, barang di Mekah itu kalau musim haji, nah itu orang Yaman bisa beli di situ, orang Syria bisa beli di situ. Nah, lalu ketika musim dingin, mereka datang ke selatan, ya ke selatan. Nah itu membawa barang dagangan dari Mekah dan atau dari Syria. Jadi mainnya begitu. Karena dagang itu kan intinya pada apa sih? Ya, memindahkan barang dengan mengambil keuntungan. Ya, pulaannya kini ditolak kan. Prinsip dasar dagangan begitu. Nah itu dia. Nah
Nah, lalu kemudian ketika Abraha ini membuat gereja yang sangat besar, itu ketika orang-orang Mekah itu sampai di sana itu kagum, gerejanya besar sekali gitu. Tapi kemudian karena ada cita-cita bahwa ini untuk menyanyi Ka'bah, mereka iseng gitu. Mereka punya kecemburuan begitu, tidak ingin Ka'bahnya itu tersaingi popularitasnya. Ya, lalu kemudian dikatakan di riwayat itu apa? Itu mengoleskan kotoran di tembok gereja. Gitu. Kemudian setelah itu tertangkap CCTV gitu ya, langsung dikejar gitu ya. Ini yang ketahuan dan kemudian dikejar. Nah, yang ngejar nggak tanggung-tanggung, bawa pasukan banyak, dan di antara yang membuat orang-orang Mekah kaget adalah mereka membawa gajah. Gajah itu adalah binatang yang tidak akan ditemukan di daerah Jazirah. Ya, gajah tinggal di Jazirah Arab paling mati itu, tidak ada makanan gitu ya. Nah, itu dia. Makanya ketika begitu orang-orang Mekah frustasi gitu. Mereka nggak punya riwayat ngadepin tank ya. Gajah itu kan kalau sekarang mungkin tank gitu ya. Wah, mereka lari semuanya. Ketika mereka lari, yang bisa santai-santai itu hanya Abdul Muthalib. Dia masih menggembala untanya gitu. Dan kebetulan untanya itu ditangkap sama pasukannya Abraham. Abdul Muthalib itu datang aja gitu. Saya mau ngambil unta saya. Kamu siapa? Saya Abdul Muthalib. Siapa kamu? Saya sesepuh di sini. Terus kemudian ditanya begini sama Abraha itu, kami ini mau menghancurkan Ka'bahmu gitu, kok kamu malah santainya ngurusi untamu. Nah, kalimat ini terkenal ya, dia mengatakan apa? Ana Rabbul Ibil, melihat dari bait Rabbul. Saya mah yang punya unta, yang punya rumah ada sendiri. Ya, tapi ini nggak boleh contoh ya, dalam konteks ini kita tidak bisa kemudian ketika kaum muslimin menghadapi situasi tertentu kita mengatakan serahkan pada Allah, kan? Ya, itu secara syariat salah. Secara akidah benar, tapi secara syariat salah. Karena dalam syariat itu ikhtiar dulu baru amalkan. Berupaya dahulu, memenuhi sebab-sebab dahulu, memenuhi tuntutan-tuntutan syariat dahulu, baru kemudian bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tidak mampu? Mampu saja. Dalam kasusnya Abraham kan Allah mampu. Ketika itu ketika Abdul Muthalib bilang begitu dan dia pergi meloyor itu aja juga ya. See you next week gitu ya. Ternyata kemudian Allah kirimkan Ababil. Ya, Ababil itu pendapat paling populer menyebutkan bahwa itu burung, ya. Burung yang membawa membawa berbagai kan dikatakan hijaratan min sijil, bebatuan dari neraka. Sudah berarti kan kalau bebatuan dari neraka berarti panas. Lalu dijatuhkan dari tingkat yang tinggi berarti kan gayanya kan besar sekali kan. Nah, itu memporak-porandakan pasukan Abraham. Dan nanti Aisyah ketika beliau berusia sekitar 15 tahun sempat bertemu dengan orang yang pernah menjadi korban Ababil itu. Nah, Aisyah itu bertanya, kamu kenapa? Saya orang yang menyaksikan peristiwa Ababil. Ya, sudah kondisinya sudah cacat dan sebagainya, menjadi gembel gitu ya. Itu yang terjadi. Maka itu dikenang sekali sebagai tahun gajah.